Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelis Dewandari dari kelas 1J Prodi Budidaya Ternak. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Terdiri dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem organ. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ayam. Yang pertama, mulut. Mulut pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah. Yang kedua, lidah. Lidah berfungsi untuk memudahkan penelangan ke dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa kerongkongan atau esofagus, berguna untuk meneruskan makanan menuju ke tembolok. Yang keempat, tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Sebenarnya, tembolok hanyalah diferensiasi dari esofagus yang mengalami pembesaran proventriculus, merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein pankreas terletak di antara lingkaran di ujung pada usus halus. Pankreas mewakili massa yang berfungsi sebagai pengendapan ekuin maupun sebagai eksofag. Yang kelima, pada organ hati, hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein, karbohidrat, dan lipida, serta aktivasi hormon polipeptida. Sama seperti ayam hewan ruminansia, usus halus ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. 6. Kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan yang berfungsi sebagai saluran buang hasil sisa pencernaan seperti feses yang bercampur dengan urin dan juga asam urat. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama, organ ovarium. Ovarium terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut, pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Ovarium terdiri dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, oviduk. Oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsinya sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum. Infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari ovidage dengan panjang 9 cm. Fungsi dari infundibulum sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasukan ovum. Yang keempat, magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dan bagian ovum panjang yang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi sebagai proses perkembangan telur, tempat disekresikan albumin telur, serta menghasilkan albumin, memiliki dinding yang tebal dan berlipat, dan memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput lunak. Yang kelima, kemudian berlanjut ke uterus. Uterus merupakan bagian ovidage yang berdinding kuat dengan kelenjar dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20. Vagina merupakan bagian paling belakang dari ovidage dengan panjang sekitar 12 cm.
Yang keenam, vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan atau respirasi. Yang pertama, organ respirasi atau lubang hidung adalah awal dari saluran pernafasan ayam. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, kotoran debu, serta bakteri yang masuk. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan, serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea. Yang ketiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea memiliki fungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Yang keempat, bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Bronkus dan bronkiolus seperti cabang pada dahan pohon yang rindang yang di mana. Yang kelima, bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang lebih berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Yang keenam, organ pulmonal atau paru-paru. Pulmo ayam terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang rapi membungkus paru-paru. Yang ketujuh, paru-paru berfungsi yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida air atau kantung udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konsisten pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Sekian dari video kali ini.